Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizin Ananta dengan NIM 12350112945. Di sini saya akan menjelaskan form yang telah saya buat, yaitu form pembelian tiket kereta api yang menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Tapi sebelum masuk ke form yang saya buat, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat dulu mengenai HTML, CSS dan JavaScript. Untuk yang pertama itu memahami HTML, CSS dan JavaScript. HTML, CSS dan JavaScript adalah tiga pilar utama pengembangan web. HTML membangun struktur, CSS memperindah tampilan, dan JavaScript menambahkan interaksi. Ibarat membangun rumah, HTML adalah kerangka, CSS adalah cat dan dekorasi, dan JavaScript adalah sistem kelistrikannya. Selanjutnya itu adalah HTML yang kita ketahui sebagai fondasi struktur web. Apa itu HTML? Hypertext Markup Language adalah bahasa standar untuk membuat halaman web. Elemen HTML terdiri dari tag, atribut, dan konten. Versi HTML terbaru adalah HTML5. Gunakan HTML untuk menampilkan teks, gambar, dan tautan. Selanjutnya lagi itu ada CSS yang digunakan untuk mempercantik tampilan web. Sebelumnya itu, apa itu CSS? Scanning Style Sheets atau yang biasa kita kenal dengan CSS mengontrol tata letak, warna, font, dan responsivitas. CSS dapat diterapkan secara inline, internal, dan eksternal. Properti CSS penting termasuk color, font size, margin, dan padding. Selanjutnya JavaScript. JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi dan dinamika. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk membuat halaman web interaktif. Contoh interaksi, JavaScript dapat digunakan untuk validasi formulir, animasi, dan efek visual. Framework populer dari JavaScript adalah React, Angular, dan Vue.js. Cara bekerjasama HTML, CSS, dan JavaScript, mereka berinteraksi. Ketiganya berinteraksi menciptakan pengalaman web yang lengkap. Alur kerjanya, HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk interaksi. Sedangkan contohnya bakalan kita buat di form pembelian tiket kereta api itu yang menggunakan tiga bahasa ini, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Langsung saja kita ke bilangnya. Oke, yang pertama di sini ada kelas index HTML yang kita gunakan untuk membuat tampilan webnya. Yang pertama itu di sini ada judul dengan title. Judulnya itu adalah pemesanan tiket kereta, dengan style sheetnya ini half dari style CSS yang telah kita buat di kelas lainnya. Selanjutnya untuk judul di webnya itu, untuk judul tampilannya ya, di pemesanan tiket kereta api, dengan div kelasnya itu untuk menampilkan kelasnya. Di sini kita menggunakan for name label. Di sini fungsinya untuk menginputkan nama. Selanjutnya ada gender, label gender di sini. Di sini untuk menginputkan jenis kelamin. Namun di sini ada pilihan dengan optionnya itu pertama laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada nomor telepon. Di label nomor telepon ini kita menggunakannya untuk menginputkan nomor telepon pembeli tiket kereta ya. Selanjutnya itu ada stasiun awal dulu. Stasiun awal. Di sini kita gunakan label from station. Di sini tujuannya untuk mencantumkan atau menginputkan stasiun awal keberangkatan. Selanjutnya itu ada stasiun tujuan untuk menyatakan stasiun tujuan kita. Selanjutnya itu ada tanggal keberangkatan dengan ID-nya itu departure date untuk menginputkan tanggal keberangkatan kita. Selanjutnya itu ada jumlah penumpang.
Nah, untuk di jumlah penumpang ini akan di tempat ini kita akan menyimpulkan jumlah penumpang yang akan langsung berhubungan langsung dengan script JS yang telah kita buat di kelas lainnya ini, JavaScript-nya. Selanjutnya itu ada harga tiket per orang, dimana untuk tiket persnya itu minimal harga 10.000 dan value itu di sini kita buat 50.000. Nah, nantinya ini antara jumlah penumpang dan harga tiket per orang ini akan saling terhubung di kelas JavaScript-nya dengan judul calculate total price. Selanjutnya itu ada total harga. Total harga di sini akan menampilkannya. Jadi calculate total price ini akan ditampilkan ke label ini total price harga, sehingga nanti otomatis harga akan ditampilkan secara langsung, secara otomatis harga tersebut akan terreset sesuai dengan jumlah penumpang. Selanjutnya itu ada kolom persetujuan atau for agreement. Di sini untuk memastikan kita setuju dengan syarat dan ketentuan. Selanjutnya itu ada tombol button on click submit. Di sini untuk menyelesaikan kita untuk menekan bahwasanya kita telah benar-benar memesan tiket. Selanjutnya itu ada script src-nya. Di sini kita menggunakan script JS yang kita buat nantinya. Selanjutnya itu ada style CSS. Terlebih dulu di sini saya akan run dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari webnya setelah kita menggunakan CSS-nya. Setelah kita beri CSS-nya ya. Untuk pengaturan CSS-nya itu di sini ada font family. Di sini kita menggunakan font family-nya itu Arial. Baru background color-nya itu kita menggunakan putih. Marginnya 0, pendingnya 20 ph, display-nya flex, JSDV content-nya itu center, elect item-nya itu center. Baru height-nya itu 100 VH. Sedangkan untuk contain formulirnya itu di bagian formulir ini, di bagian tabel dalamnya ini kita menggunakan white-nya itu 100 ph, sedangkan untuk make weight-nya itu 50 ph. Dengan background-nya juga putih. Pendingnya itu 50 ph. Border radiusnya itu 10 ph, box shoulder-nya itu 10 px. Sementara untuk judul ini pemesan tiket kereta api, kita menggunakan text align-nya itu center, color-nya itu hitam, margin button-nya itu 10 ph. Sementara untuk tata letak formulirnya itu, tata letaknya kita menggunakan display flex, elect time-nya itu center, lalu just the content-nya itu spec between, dan margin button-nya itu 5px. Tujuannya kita buat 5px itu untuk mengurangi jarak antara elemen-elemen ini. Selanjutnya di label-labelnya kita menggunakan font weight-nya itu bold. Ini terlihat jadi dia huruf tebal. Weight-nya itu 40%, text align-nya itu left. Selanjutnya itu white space-nya itu no wrap, sementara font size-nya itu kita menggunakan 14 ph. Selanjutnya untuk inputan di sini kita juga menggunakan weight-nya itu 58%, pendingnya itu 6 ph. Selanjutnya bordernya itu 1 ph, solid warna putih. Sementara untuk border radius itu 5 px, font size-nya itu 14 px juga, sama seperti pada bagian kiri ini jenis kelamin. Untuk inputannya juga sama, di sini kita input saja. Namun di sini dia tidak kita buat huruf tebal atau bold, biasa saja. Selanjutnya itu
ada checkbox Grab di mana di bagian pengecekan. Di sini akan muncul, di sini yang kita bahas yaitu adalah, sebentar. Oke, di bagian checkbox group untuk mengecek displaynya itu flag, aliannya itu center, justify contentnya itu space, bedwins tentang paddingnya itu 8 px, border radiusnya itu 5 px, bordernya itu 1 px, solid warna putih, backgroundnya putih, kan kursornya pointer. Untuk checkboxnya itu weightnya auto, flagsnya non. Sementara untuk check group input, untuk weightnya itu 18 px, heightnya itu 18 px juga. Sementara untuk kursor itu pointer. Untuk tombol submit, di sini kita menggunakan white lap 100%, backgroundnya itu warna kehijau-hijauan ya kurang lebih. Selanjutnya itu paddingnya 80 px, bordernya itu non. Untuk di bagian submit, untuk kita klik tombol pemesanan tiket ini, white-nya itu 100%, backgroundnya itu kurang lebih seperti ini warnanya, dan colornya itu white. White ini untuk warna tulisannya ya. Sini bisa kita ubah, tinggal kita refresh aja. Nah, maka tulisan pesanan tiket itu akan berubah. Kita kembalikan ke warna putih. Lalu kita reset lagi, maka tulisannya akan berubah warna putih, kurang lebih seperti itu. Untuk button hovernya itu kita menggunakan background ini. Selanjutnya ada output box, margin topnya itu 15 px, paddingnya 10 px, backgroundnya putih, border radiusnya 10 px, box shadownya itu 10 px, sementara font size nya itu 14. Rata-rata di sini kita menggunakan font 14 ya. Selanjutnya kita ke JavaScript. Nah, pada bagian JavaScript JavaScriptnya ini kita menggunakan function calculator total price seperti yang ada di index.html tadi untuk menghitung harga tiket dengan jumlah penumpang. Maka dia akan otomatis menghasilkan harga yang otomatis masuk. Di sini akan kita langsung coba seperti jumlah penumpang. Di sini kita buat 3 dengan total harga itu 50.000, maka dia akan otomatis masuk menjadi 150.000. Kurang lebih seperti itu untuk bagian kalkulator total price. Selanjutnya untuk submit, di sini kita akan menginputkannya. Bisa kita inputkan nama. Itu nama, kita inputkan nama kita, Rijan Ananta. Dengan jenis kelamin di sini kita bisa pilih laki-laki, nomor teleponnya, (082286340927). Untuk stasiun awal kita buat Jakarta. Untuk stasiun tujuan kita buat Bogor. Sementara untuk tanggal kita inputkan tanggal 30 ya, dekat Lebaran. Jumlah penumpang 3. Nah, sesuai di sini kita telah mengisi bagian submitnya itu, function submit formnya itu nama. Di sini kita inputkan nama, gender kita laki-laki, nomor teleponnya 0822,
Lalu stasiun asalnya itu from stationnya kita buat Jakarta, sementara to station atau stasiun tujuannya kita buat Bogor. Tanggal keberangkatan tanggal 30 bulan 3 2025. Saya menggunakan format tanggal yang ini ya. Selanjutnya itu jumlah penumpang kita buat 3, harga tiket per orangnya itu 50.000. Selanjutnya untuk total operasi itu 150.000. Sementara untuk kolom agreement di persetujuan ini, apabila kita ingin memesan tiket, di sini harus kita isi. Nah, ada validasi input untuk nama, gender, phone number from station to station, department atau tanggal, jumlah penumpang. Itu apabila tidak kita isi semua, maka akan muncul peringatan. Di sini kita letakkan alert, peringatan bahwasanya semua harus diisi. Ini bakal kita coba. Nah, semua kolom harus diisi. Itu tandanya masih ada kolom kosong yang belum kita isi. Stasiun asalnya kita isi lagi. Nah, untuk semuanya tuh begitu ya. Apabila belum ada yang diisi, maka dia akan muncul peringatan semua kolom harus diisi. Nah, ini jika kita tidak menyetujui persyaratan ini, maka kita juga tidak bisa lanjut. Nah, Anda harus menyetujui persyaratan dan ketentuan. Makanya di sini jika tidak kita setuju, dia akan memberikan tampilan ini tidak berubah. Di sini kita klik tombol persetujuan. Nah kan, baru kita tekan pesan tiket. Nah, dia akan menampilkan sebuah detail pesanan, nama Rijan Ananta, jenis kelamin laki-laki, nomor telepon sekian, stasiun awal Jakarta, stasiun tujuan tuh Bogor, tanggal keberangkatan tanggal 30 bulan 3 tahun 2025, jumlah penumpang 3, harga tiket per orang itu 50.000, dengan total harga 150.000, dengan ada info bahwasannya pemesanan berhasil. Dimana kok bisa muncul detail pesanan ini? Nah, untuk pada detail pesanan ini kita buat di bagian bawah untuk menampilkan hasil pesanan. Di sini kita masukkanlah detail pesanan, ada nama. Ini yang telah kita input ya dari HTML-nya. Ada nama, ada jenis kelamin, nomor telepon, stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal, jumlah penumpang, harga tiket, dan total keseluruhan. Dan di sini kita menggunakan style colornya itu green, font weight-nya itu bold untuk bagian centang, dan untuk menampilkan tulisan pesanan berhasil seperti ini deh. Ini kelihatan kan? Ada tanda cinta dan pemesanan berhasil. Nah, kurang lebih itu form yang telah saya buat. Ini untuk tampilan secara full screen-nya ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya mohon maaf segala kekurangan, karena di sini juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.